Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 perencanaan pembelajaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat yang diampu oleh Ibu Yayuk Hartini MPD akan menampilkan hasil diskusi dan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang beranggotakan 1. Diah Ajeng Ayuning Tias, NIM 1810125120054. 2. Fahrul Razi, NIM 1810125210103. 3. Nur Asiyah, NIM 1810125220069. 4. Reza Rosyadi, NIM 1810125310085. Yang keempat, Mariatul Kiptiah, NIM 1810125320084. Yang kelima atau yang terakhir, Habibah 1810125320088. Oke, selanjutnya ialah kami akan menampilkan hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Jadi, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan kerangka dan prosedur pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pelaksanaan pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Rencana pelaksanaan pembelajaran sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Dikutip dari Direktorat PSMK tahun 2008 halaman 7-13. RPP paling sedikit memuat satu identitas sekolah atau madrasah, kelas atau semester, tema dan subtema, dan pembelajaran keberapa. 2. Alokasi waktu. Ketiga, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Keenam, penilaian. Dan ketujuh, media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Penyusunan RPP harus menerapkan prinsip-prinsip tertulis untuk dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang efektif dalam mengembangkan sikap dan pengetahuan dan keterampilan yang dapat menjangkau tujuan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri dan atau berkelompok di sekolah atau madrasah, dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah atau madrasah. Demikianlah penjelasan saya tentang pengertian dari RPP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tujuan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Tujuan RPP menurut Kunandar 2011 halaman 264 adalah untuk pertama mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Maksudnya di sini tujuan pembuatan RPP untuk memberikan landasan pokok bagi guru, siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator proses pembelajaran. Memberikan gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek karena disusun secara pendekatan sistematis. Memberikan rancangan secara matang sebelum pembelajaran. RPP dibuat oleh seorang guru agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan terkontrol. Tujuannya untuk guru sebagai panduan dalam mengajar, sehingga pada saat terjun di kelas, guru semakin mantap dalam mengajar pada proses pembelajaran. Juga RPP itu disusun secara profesional agar dapat mewujudkan tujuan pembelajaran secara maksimal.
Kemudian Kunandar 2011 halaman 264 mengatakan bahwa fungsi RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, RPP berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, RPP hendaknya bersifat luas, fleksibel, dan memberikan kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran sesungguhnya. Maka ini bertujuan untuk membantu si pengajar untuk menjalankan pembelajaran yang terstruktur. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Habibah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi berikutnya yaitu fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran atau fungsi dari RPP. Menurut Mulyasa dalam Prastawa tahun 2017 halaman 44-45, sedikitnya terdapat dua fungsi RPP dalam kurikulum 2013. Kedua fungsi tersebut yaitu, yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan RPP adalah bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran sepatutnya dapat mendorong guru untuk lebih siap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Cynthia juga mengungkapkan dalam Prastawa tahun 2017 halaman 45 bahwa proses pembelajaran yang dimulai dengan fase pengembangan perencanaan pembelajaran, ketika kompetensi dan metodologi telah didefinisi, maka akan membantu guru dalam mengorganisasikan materi standar, serta mengantisipasi siswa dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pembelajaran. Yang kedua ada fungsi pelaksanaan. Rencana pelaksanaan pembelajaran dalam pengembangan kurikulum 2013 harus disusun secara sistematik dan sistematis, utuh, dan menyeluruh, dengan beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang aktual. Dengan demikian, rencana pembelajaran berfungsi untuk memaksimalkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga tercapainya tujuan dari pembelajaran. Yang selanjutnya adalah menurut Andi Prastowo tahun 2017 halaman 46, perencanaan pembelajaran sekurang-kurangnya memiliki dua fungsi utama yang dapat dijalankan, yaitu ada fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Perencanaan pembelajaran bermanfaat sebagai gambaran dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik kepada siswa. Kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan sudah harus tergambar dalam rencana tersebut, sehingga memberikan detail apa saja yang akan dilakukan, apa saja yang perlu dibawa, serta apa saja yang akan diberikan guru untuk menciptakan kondisi lingkungan yang mampu membuat siswa belajar. Maka bisa pula dikatakan adanya perencanaan pembelajaran yang memuaskan, sama artinya 50% proses pembelajaran telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Dalam Kunandar dalam Mahmudah 2015 halaman 19 menyatakan bahwa unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP yaitu 1. Mengarah pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua adalah menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang diberikan dalam percakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga adalah penggunaan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat adalah penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan serasi dalam pengembangan silabus. Baiklah, materi selanjutnya akan diteruskan rekan saya. Dia Tias, nomor absen 3 dari kelas 5 IPGSD. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tentang komponen-komponen yang harus ada dalam RPP. Nah, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 103 tahun 2014
RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran digunakan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran dapat efektif, efisien, kreatif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan dapat memotivasi siswa. Jadi RPP ini digunakan sebagai pedoman untuk seorang guru untuk melakukan pembelajaran agar tujuan pembelajaran yang ingin dicapai akan terlaksana. Nah, selanjutnya adalah komponen-komponen dari rancangan atau rencana pelaksanaan pembelajaran K13. Yang pertama ada identitas sekolah atau nama satuan pendidikan. Nah, identitas sekolah ini harus ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai identitas dari sekolah yang akan kita ajarkan menggunakan RPP tersebut. Kan setiap sekolah memiliki tujuan pelaksanaan pembelajaran yang berbeda-beda juga. Nah, oleh karenanya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus ada identitas dari sekolah atau nama satuan dari pendidikan tersebut. Kemudian ada identitas mata pembelajaran atau subtema. Nah, subtema ini harus ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran agar kita tahu, oh ini subtema berapa, oh ini subtema yang keberapa sampai menggunakan RPP ini. Nah, kita harus meletakkan identitas dari mata pembelajaran atau subtemanya. Kemudian ada kelas atau semester. Nah, kelas atau semester dalam rencana pelaksanaan pembelajaran kan berbeda-beda. Oleh karena itu harus dicantumkan juga kelas berapa, semester berapa. Karena rencana pelaksanaan pembelajarannya akan berbeda-beda. Selanjutnya ada materi pokok. Nah, materi pokok ini harus ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran karena ini akan menjadi acuan dari rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut. Kemudian ada alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Kan karena setiap KD dari sebuah pembelajaran kan berbeda-beda, oleh karena itu disesuaikan alokasi waktunya. Kemudian ada kompetensi inti. Setelah kompetensi inti ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pembelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. Nah, kompetensi dasar ini adalah suatu kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa di akhir pembelajaran. Jadi ini merupakan hal yang akan dicapai oleh siswa, yang harus dikuasai oleh siswa tersebut. Oleh karena itu harus dituliskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator ini merupakan turunan dari kompetensi dasar. Nah, indikator merupakan perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan dari penilaian mata pembelajaran. Nah, indikator ini disusun atau dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yaitu mencakup pengetahuan atau kognitif, sikap, dan keterampilan. Sikap afektif, keterampilan psikomotorik. Setelah indikator pencapaian kompetensi, ada selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan untuk dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran ini merupakan turunan dari indikator. Nah, biasanya tujuan pembelajaran ini disusun menggunakan kata kerja operasional juga. Selanjutnya ada materi ajar. Nah, materi ajar ini memuat fakta, konsep, atau prinsip prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, materi ajar ini disusun oleh guru agar sesuai dengan indikator yang ingin dicapai oleh siswa tadi. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini digunakan guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang sudah ditentukan dan proses pembelajaran itu dapat menyenangkan, efektif, dan efisien. Pemilihan metode pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Selain kebutuhan, juga kondisi peserta didik juga dapat menjadi pertimbangan untuk penentuan metode pembelajaran. Karena kan setiap peserta didik memiliki karakteristik dan juga kebutuhan yang berbeda. Selain itu, misalnya sifat dari peserta didik kan juga berbeda-beda. Oleh karena itu membutuhkan metode yang
beragam pula. Kemudian ada media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan guru untuk di kelas agar pesan atau tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan dari materi itu dapat tersampaikan kepada siswa. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, pendahuluan ini merupakan kegiatan awal dari sebuah pertemuan pembelajaran yang digunakan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian siswa kepada gurunya. Biasanya kan siswa kalau sebelum memulai pembelajaran mereka akan kurang fokus. Nah, oleh karena itu ada kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan ini bertujuan agar siswa itu dapat fokus kepada gurunya sebelum memulai inti dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini merupakan kegiatan untuk mencapai KD, kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, kegiatan ini dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang agar memotivasi peserta didik untuk belajar, agar mereka peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah penutup. Nah, penutup merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengakhiri pembelajaran. Nah, biasanya dalam kegiatan penutup ini ada kegiatan refleksi atau kegiatan pengambilan kesimpulan agar agar mengukur siswa ini apakah mereka sudah paham atau belum dari pembelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya, dari kegiatan inti yang sudah diajarkan sebelumnya. Selanjutnya adalah penilaian hasil belajar. Nah, prosedur penilaian ini disesuaikan dengan indikator yang sudah ada sebelumnya dan mengacu pada standar penilaian. Selanjutnya ada sumber belajar. Nah, penentuan sumber belajar ini didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, sumber belajar ini ada banyak sekali, bisa dari buku, atau dari berita, dan lain sebagainya. Yang mana guru ini tidak hanya terpaku pada buku saja nantinya, tapi boleh menggunakan sumber-sumber yang lainnya yang sekiranya relevan dengan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip penyusunan RPP. Nah, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan ada serangkaian prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan atau penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Nah, RPP ini memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, dan latar belakang dari siswa. Kan setiap siswa dalam satu kelas memiliki tingkat intelektual yang berbeda-beda. Ada yang cepat dalam menerima atau menangkap materi pembelajaran, ada yang agak sedikit lambat, ada yang memiliki emosi yang berbeda, ada yang mudah emosi, ada yang tidak, ada yang mudah menangis, ada yang tidak. Nah, oleh karena itu RPP ini disusun atau dirancang dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan dari individu tersebut, disesuaikan yang mana sekiranya rencana pelaksanaan pembelajaran ini dapat merangkul dari semua perbedaan individu tersebut. Selanjutnya adalah berpusat pada peserta didik. Nah, karena dalam K13 ini kita menggunakan student center, jadi rencana pelaksanaan pembelajaran ini haruslah berpusat pada peserta didik, bukan lagi kepada gurunya. Oleh karena itu, dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus diperhatikan bahwa RPP ini harus mendorong agar peserta didik itu dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang di kelas. Tidak hanya gurunya saja yang aktif, tapi peserta didiknya harus lebih aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru di sini hanya bertindak sebagai pembimbing, sebagai fasilitator, sebagai motivator dalam pembelajaran. Jadi, yang bergerak untuk menyusun atau mengembangkan konsep dari materi itu adalah siswa. Selanjutnya adalah berbasis konteks.
Nah, pembelajaran berbasis konteks dapat terwujud apabila guru mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai sumber belajar lokal atau setempat. Guru harus mengerti bagaimana situasi, bagaimana kondisi sosial ataupun ekonomi dari si siswa tersebut, sehingga ia mampu untuk mengembangkan budaya atau nilai-nilai kearifan lokal tanpa kehilangan wawasan global. Jadi guru ini harus pintar menyusun rencana pembelajaran yang dia itu sesuai dengan daerah yang tempat dia mengajar tanpa melupakan atau kehilangan wawasan globalnya. Oleh karena itu, di sini guru harus berperan aktif dalam penyusunan RPP. Guru harus banyak belajar dalam menyusun RPP. Selanjutnya adalah berorientasi kekinian, artinya rencana pelaksanaan pembelajaran ini harus sesuai dengan masa kini, tidak gaptek lah istilahnya. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran ini harus kekinian, atau sekiranya misalkan sekarang kan sudah zamannya 4.0, malah sudah hampir mendekati 5.0 kan. Oleh karena itu guru harus mampu menyusun RPP yang sekiranya berkaitan atau berhubungan dengan teknologi dan juga informasi terkini. Selanjutnya adalah mengembangkan kemandirian belajar. Nah, dalam penyusunan RPP ini guru harus bisa menyusun RPP yang sekiranya dapat membuat siswa ini mandiri dalam pembelajarannya. Artinya siswa ini mampu untuk unjuk diri, mampu untuk menyampaikan pendapat, mampu untuk percaya diri. Oleh karenanya, guru harus bisa mencari metode atau model yang sekiranya agar siswa ini berani untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Selanjutnya adalah memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Selanjutnya adalah memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan. Kan kita sekarang menggunakan K13, di mana setiap muatan pembelajaran akan digabungkan, diintegrasikan dalam satu kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus mampu menyusun dari muatan-muatan yang banyak tadi menjadi satu agar ia dapat terpadu, sehingga siswa ini dapat mengerti dari isi pembelajaran yang ingin disampaikan tersebut. Kalau misalnya guru tidak bisa memadukan dari berbagai muatan pembelajaran tersebut, maka siswa akan kebingungan. Oh, kok ini tidak nyambung dengan pembelajaran yang satunya. Nah, itu akan menyulitkan bagi siswa tersebut. Selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, kita kan sekarang sudah berada pada zaman 4.0. Bahkan sudah mendekati 5.0. Artinya, guru tidak boleh ketinggalan zaman, tidak boleh gaptek. Kita harus memanfaatkan teknologi. Seperti misalnya penggunaan proyektor, terus kemudian penggunaan ponsel dan lain sebagainya dalam pembelajaran. Nah, guru tuh harus mampu mengolah teknologi tadi agar sekiranya dapat bermanfaat bagi siswa tersebut, bermanfaat yang baik. Kadang kan sebagian guru masih ada yang masih kebingungan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini menjadi PR bagi kita calon generasi muda untuk menggunakan RPP yang sekiranya itu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terdepan. Demikian dari saya. Saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan materi berikutnya. Di sini saya akan menyampaikan langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama ada identitas pembelajaran. Nah, di sini ada sekolah, kelas, semester, tema, subtema, pembelajaran keberapa, kemudian alokasi waktu. Yang kedua itu ada standar kompetensi atau kompetensi inti. Kemudian yang ketiga, kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya seperti yang di slide.
Dan ada yang keempat itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ditambahkan pada komponen RPP karena berfungsi untuk memandu guru dan dalam aktivitas pembelajaran. Dan yang kelima yaitu ada materi pelajaran berasal dari buku siswa ataupun buku guru. Yang keenam ada metode pembelajaran, yaitu metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Atau yang ketujuh ada langkah-langkah pembelajaran. Itu terdiri dari 3, yaitu pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga ada kegiatan penutup. Dan yang kedelapan penilaian. Ini terdiri dari 3. Pertama itu teknik penilaian, instrumen penilaian, yang ketiga itu remedial dan pengayaan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada sumber, bahan, dan media pembelajaran. Terdiri dari 3, yaitu media, alat atau bahan, dan yang terakhir sumber belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, itu tadi penyampaian materi dari teman-teman saya. Baiklah, mari berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.